Oke, terima kasih atas kesempatannya buat wawancara hari ini. Tapi kita, Mas Joko, kita Mengalir ya. soalnya belum nonton nih ketiga-tiganya. Ayo, dong. Permohonan doa karena belum nonton, tapi nanti jam 5 sore mau nonton. Tapi kita udah denger banyak banget soal film ini di internet. Kemudian juga udah ramai banget dibicarakan ya di Twitter. Nah, yang saya pengen tanya nih pertamanya nih buat Mas Joko. Kreatif prosesnya sih kayak triggernya apa bisa tiba-tiba kepikiran mau bikin film kayak gini? Apakah karena sekarang situasi Indonesia lagi chaos? Ada nggak triggernya? Dimulai dari keresahan bahwa di Indonesia budaya rasisme itu masih sangat present banget. Satu itu, kemudian budaya kekerasan, terutama budaya kekerasan di kalangan anak muda, dan gagalnya sekolah menciptakan karakter manusia yang punya etika, punya nilai. Jadi itu tiga itu. Oke itu. Tapi momennya kapan tuh kira-kira? Sebenarnya udah lama ya, skenarionya dari tahun 2007, tapi kesini juga ternyata Indonesia masih belum berubah. Jadi kita merasa kita bikin yuk filmnya. Oh, berarti apa ada ininya, ada hubungannya sama kondisi Indonesia saat ini? Tentunya. Yes. Oke. Terus yang tadi teori itu, apakah ada ini peristiwa apa gitu yang menginspirasi? Enggak, soalnya di Twitter tuh ada yang tanggal itu. Tanggal 17. Ya jadi ada konspirasi teori di Twitter. Ini kan rilisnya tanggal 17 April dan di film Pengabdi Setan tanggal 17 April kan. Termasuk ini ya. Tanggal yang krusial. Yang menemukan tanggal 7 April di film Pengabdi Setan 2 itu Fatih Unru. Jadi Fatih Unru yang jawab. Coba. Jadi memang ada. Saya nggak tahu. Ada konspirasi teori tertentu. Mastermind-nya kan Itu diberikan kepada penonton untuk menginterpretasikan. Jadi nggak akan dibagi nih. Nggak akan dibagi. Nanti Oke. jadi terbuka semua. Terus mungkin buat semua pemainnya ya, tantangan paling besar gitu. Apakah ada deg-degan atau gimana? Karena ini kan biasanya kalau karya Mas Arnold kalau ditanggapi hati sama ekspektasinya tinggi gitu. Gimana? Dimulai dari Faris Fajar Munggaran dulu. Faris berperan sebagai Rehan. Tantangan terbesar mungkin ini ya untuk masuk ke film Abang aja itu udah di tantangan ya. Udah pressure dari awal juga udah pressure mungkin dari awal tuh Casting sebenarnya. enggak dari awal ini eksekusi reading dan sebagainya macamnya udah jadi pressure menurut dari soalnya itu baru pertama kali lagi ke film dan dulu pertama kali di film Gundala sebagai Awang Bodam. dan itu Yang ada kereta api masih kecil tapi sekarang udah ya kan. itu. Iya. Ya Jadi ganteng kan blow up kan. jadi gap itu tuh yang bikin Faris merasa kayak ini harus bonding lagi nih sama dunia dunia perfilman ini. Jadi itu yang Tadinya sempat jadi apa? jadi Ngerjain apa sebelum masuk ke film lagi sejak Gundala? pertama kali Abang. Setelah itu kesibukannya apa? Setelah itu ada pembuka, pokoknya film Abang itu pembuka. Amin. Pembuka jalan saya, alhamdulillah. Kembali. Sebenarnya di sini seperti yang Mbak bilang tadi ada beberapa isu penting yang di-tackle sama film ini. Jadi mungkin tantangannya itu kali ya, gimana caranya kita semua karakter men-tackle isu ini, memvisualisasikannya, memindahkannya dari medium script ke medium film dan kita harus do it justice gitu. Itu berarti ya. Untuk masuk ke karakternya sendiri ada kesulitan nggak? Untuk masuk karakter sendiri, Abang punya treatment khusus Buat buat semua cast. Abang kasih kita karakter sheet, karakter background dari kita lahir sampai akhirnya kita masuk ke periode film. Terus Abang juga punya workshop kayak Abang ngasih kita kondisi dan kita meresponnya sebagai karakter. Oke. Berarti nggak ada kesulitan ya kalau masuk ke karakter? Ada sih, Waktunya ada itu berapa kesulitan lama? lah. Apa? Waktu baca sheet segala macam sampai akhirnya bisa. Oke. Waktu reading kan sih. Waktu itu Februari minggu. Efektifnya. Oh. Kayak kalau cepet. jadiin ya nggak sih? Iya. Seminggu. 1,5 bulan. 1,5 bulan kan. Oke. Kalau Fatih Unru saya Tantangannya
mungkin bisa dibilang lebih ke bangun pagi ya, karena kita callingan pagi mulu. Tapi selesainya juga selalu cepat. Misalkan callingan jam 6 gitu udah di lokasi gitu. Jam 10 udah bisa selesai. Padahal di call sheet-nya tulisannya selesainya jam 7 malam gitu. Bisa secepat itu, saking efektifnya. Kalau dibilang kesulitannya mungkin bangun pagi aja sih. Karena kalau masalah karakter kayaknya semuanya udah dikasih karakter sheet masing-masing. Terus ya udah itu tinggal kita aminin aja gitu apa yang Bang Joko udah tulis. Tinggal gimana kita maininnya gitu. Kalau buat kayak ke karakter kayaknya sudah jelas sekali semuanya gitu. Dari mulai skrip, character sheet, sampai aksi-aksi yang pengen dilakukan aja tuh kayaknya udah based on impulse dari karakternya masing-masing gitu. Ya gitu pernah. Oke. Lanjut. Oke, kalau aku sih menurut aku kesulitannya adalah untuk masuk ke dalam suasana-suasana yang ada di dalam adegan ya. Kayak situasi-situasi yang kurang nyaman, situasi-situasi yang bahaya. Karena jujur kita syutingnya sangat fun, sangat seru. Jadi ketika masuk set tuh harus benar-benar berubah 180 derajat. Filmnya juga fun banget, nanti kalian tonton ya. Iya, ramah, romantis. Romantis. Bikin baper. Ini saya nggak percaya ya kok. Ramah lingkungan. Makanya harus tonton. Oke. Oh, pilihannya belum ini. Peaceful. Kesulitan. Oh ya, maaf. Minim sih kesulitannya, tapi mungkin tantangan yang kita lalui itu ya berdasarkan karakter ini kan berdasarkan banyak sekali inspired by beberapa event yang terjadi di sekitar kita kan, negara dan dunia ini. Jadi approach tema ini tuh juga harus lumayan sensibel lah, jadi nggak boleh asal. Jadi mungkin kita risetnya harus lebih banyak daripada biasanya, gitu aja sih. Tapi lepas dari itu semuanya smooth sailing. Oke. Karena filmnya romantis sekali. Bohong nih kayaknya ya soal romantis ini ya. Balik ke Bang Joko lagi nih Bang. Sebenarnya target utamanya tuh kalangan mana sih mau disasar gitu dengan film ini? Kita target audiensnya 17 tahun ke atas tentunya. Iya. Terus orang-orang yang peduli dengan apa yang terjadi di negara kita. Jadi kalau dari segi umur 17 tahun ke atas, dari segala social background A, B, C, D, karena kita semua terdampak kalau misalnya ada masalah di negara kita gitu. Either negara yang alpha sehingga terjadi konflik horizontal ataupun sesuatu yang kita sebagai warga negara memang harus berbenah gitu. Kalau misalnya ada orang yang concern tentang apa yang terjadi di negara kita adalah target audience. Oke. Terakhir nih Bang, ini agak klise sebenarnya, cuma kayak harapan yang Abang pengen gitu setelah penayangan film ini itu apa? Yang paling Harapannya goals-nya? orang bisa menggunakan film ini jadi starting point untuk berbicara tentang isu-isu yang ada di dalam filmnya seperti rasisme, kekerasan, pendidikan, 3 hal itu yang paling utama. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih. kasih.